Kami sudah siap untuk belajar kebenaran firman-Mu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Silakan duduk. Shalom semua yang saya kasihi. Ini minggu keempat ya. Kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tema bulan ini menjadi pahlawan yang kuat ya, yang gagah perkasa. Kita coba buka di Mazmur 89. Minta tolong Pak Hendro. Mazmur 89. Ayat 19 atau 20. Berarti 20. Firman Tuhan berkata kepada Daud, "Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Katamu," ini ya saudara, "telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan." Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Amin. Dalam kehidupan perjanjian lama, ya bangsa Israel yang dipilih, yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberikan satu teladan kepada setiap kita bahwa Allah sendiri yang memilih Daud telah memahkotai dia sebagai pahlawan. Nah, di perjanjian baru, kita sebagai gereja Tuhan, itu pun kalau kita belajar tentang mahkota, banyak ahli teolog mengatakan itu ada 5 mahkota yang akan nanti dibagikan dalam pengadilan atau penghakiman gereja Tuhan, yaitu orang-orang percaya, yang disebut dengan pengadilan Bema. Ini pengadilan Bema itu berlangsungnya nanti setelah kita diangkat ya, disingkirkan dari dunia yang akan dihancurkan dengan murka Allah. Dan penghakiman Bema ini bukan sesuatu penghakiman yang mengerikan. Penghakiman Bema ya, pengadilan Bema itu adalah pembagian pahala atau reward atau imbalan ya dari setiap orang-orang yang percaya, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhannya secara pribadi, sebagai juru selamat dan Tuhan, plus lahir baru. Saya berkali-kali bilang lahir baru itu penting karena banyak orang-orang Kristen yang duduk setiap minggu beribadah ke gereja tapi tidak lahir baru. Jadi kalau orang Kristen atau orang-orang percaya yang tidak pernah lahir baru, mereka akan tertinggal di dalam kesusahan yang besar selama 7 tahun di muka bumi. Di situ antikris akan berkuasa. Dan firman Tuhan mengatakan tidak ada satu pun yang dapat bertahan. Karena apa? Roh Kudus sudah disingkirkan. Yang menahan selama ini kan Roh Kudus. Supaya kita ini gereja Tuhan tuh kuat. Di dalam menghadapi situasi kondisi apapun, tetap kita kuat. Asal lahir baru. Nah, kalau orang lahir baru, ciri-cirinya itu pasti dipenuhi Roh Kudus. Makanya kita sebagai orang-orang pilihan ya, yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa, kembali kita harus sungguh-sungguh menyadari kita memerlukan Roh Kudus. Jangan sama seperti 5 gadis bodoh. Mereka percaya bahwa sang mempelai akan datang, tetapi mereka tidak pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sementara 5 gadis bijaksana, dia katakan mereka selalu penuh
ya, buli-bulinya dengan minyak. Itu berbicara bahwa kita-kita yang sudah lahir baru itu selalu bergaul atau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui rohnya. Sekarang kita lihat satu persatu 5 mahkota yang nantinya akan dibagikan setelah pengangkatan, setelah rapture, setelah kita disingkirkan, diangkat ya, di catch up ke atas, ke udara untuk bertemu Yesus di awan-awan. Nah itu di Wahyu 19 itu adalah perjamuan pernikahan anak domba. Nah, sementara pengadilan Bema ini berlangsungnya sebelum kerajaan 1000 tahun establish. Jadi pada saat nanti 7 tahun kesengsaraan di muka bumi terjadi, penganiayaan besar-besaran yang dikatakan oleh firman tidak pernah terjadi sebelum dunia dijadikan. Mengerikan, sangat mengerikan. Nah, sementara kita gereja Tuhan yang sudah lahir baru, kita akan menikmati perjamuan pernikahan anak domba di rumah Bapa di kerajaan surga. Plus pada saat Yesus akan datang kembali untuk menginjakkan kakinya di muka bumi, itu adanya nanti di Israel sana ya. Baru kita akan turun bersama-sama dengan Yesus untuk memerintah 1000 tahun lamanya. Jadi pembagian mahkota ini akan berlangsung sebelum Yesus turun ke muka bumi untuk mengubah segala sesuatu dan mengestablish, meresmikan kerajaan 1000 tahun. Siapa yang turut memerintah? Ya kita, orang-orang percaya, lahir baru, dan plus sudah menerima mahkota dalam pengadilan Bema tersebut. Satu, kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 24. Minta tolong Pak Hendro. Tidakkah kamu tahu? Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Terus Pak Indro 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Loh, Tuhan kasih contoh melalui Rasul Paulus, yang mau mendapatkan bersifat sementara aja yang fana, mereka bersungguh-sungguh hati. Bagaimana dengan kita yang akan mendapatkan mahkota yang abadi? Sudahkah kita termasuk di antara bilangan orang-orang yang sedemikian begitu rupa di dalam pertandingan hidup ini untuk mendapatkan apa tadi? Pertama dapatnya mahkota abadi. Mahkota abadi. Persis ya, khotbahnya minggu kemarin juga dibilang, jangan pernah menyerah. Kenapa nggak boleh menyerah? Ini kita diberi satu motivasi kekekalan yang dari surga. Ada upahnya. Mahkota kekekalan, mahkota abadi. Itu hanya didapatkan bagi setiap orang-orang percaya yang mau bersungguh-sungguh hati di dalam mengikuti perlombaan rohani selama dia diberikan nafas kehidupan di muka bumi ini oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu Tuhan tegur saya sangat simpel, jangan malas. Jadi orang Kristen jangan malas. Baca firman malas, doa malas, ke gereja malas, opo-opo malas. Pantaskah diriku disebut sebagai pengikut Kristus? Jadi orang Kristen jangan malas, Tuhan bilang. Aku sudah beri engkau talenta, karunia, potensi. Itu yang bikin gereja tertidur. Kenapa? Di zona nyaman.
Apa-apa untuk Tuhan males. Kingdom's value, ntar dulu. Nilai-nilai kerajaan aku nggak suka. Tapi kalau untuk nilai-nilai dunia yang kedagingan, nomor 1, dikejar mati-matian. Terus kita akan masuk ke mahkota kedua. Jadi mahkota keabadian kita harus tahu ya, bahwa kita harus memiliki satu kerinduan untuk bekerja selama hari masih siang. Tuhan Yesus katakan, kalau hari sudah mulai gelap, sudah malam, siap-siap, kedatanganku untuk menjemput engkau sudah sangat dekat, Tuhan bilang. Tidak ada satupun orang yang dapat bekerja di malam hari akan tersandung, soalnya firman bilang. Di 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20, ini adalah mahkota kedua yang akan dibagikan nanti di pengadilan bema. 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Mahkota sukacita atau mahkota kemegahan itu diberikan bagi setiap pengikut-pengikut Yesus, orang-orang yang sudah percaya dan lahir baru, yang memenangkan banyak jiwa-jiwa. Mereka akan diberikan mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. Karena apa? Sudah banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Itu Tuhan perhitungkan. Bukan berarti begini, oh berarti aku harus betul-betul bawa dia ke Yesus. Di hadapan Tuhan segala sesuatu itu yang manusia anggap sulit itu enggak. Tuhan itu orangnya, Tuhan itu simple. Tuhan itu simple. Maksudnya begini, saya hanya mendoakan si A aja untuk dia bertobat dan lain sebagainya. Tiba-tiba Tuhan utus orang lain untuk memenangkan dia. Saya pun ada andil untuk jiwa orang itu. Banyak kesaksian sampai ada yang rela berpuasa untuk memenangkan jiwa, entah itu keluarganya, sahabatnya, atau teman-teman satu perhimpunan orang-orang kudus seperti ini. Tapi pada saat diinjili dengan orang lain, si A ini bertobat, kita pun diperhitungkan, sudah mau rela berkorban untuk orang itu lewat doa puasa. Jadi jangan terlalu sempit bahwa oh berarti saya mesti bawa dia sampai dia bertobat. Enggak. Jadi ada juga Tuhan Yesus katakan, yang sana menabur, nanti kita yang tuai, atau kita yang menabur, yang sana yang menuai. Seperti itu. Setelah mahkota abadi dan mahkota kemegahan atau mahkota sukacita, kita akan mendapatkan juga mahkota kebenaran di 2 Timotius 4 ayatnya. Ini semua penafsiran-penafsiran diajarkan oleh ini ya, teolog-teolog yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan juga untuk mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. 2 Timotius 4. Maaf. Tunggu. Saya ada revisi 1. Ada ya Pak ya? Oh ya betul Pak. 2 Timotius 4 ya Pak ya. Ayat 5 Pak. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kalau kita menderita untuk kerajaan surga, nggak usah takut. Berapa kali saya sudah bilang, kalau kita menderita karena kita berbuat dosa, ya itu memang sudah konsekuensi. Kenapa sampai kita menderita? Karena kita sudah dewasa di dalam Tuhan, tapi masih melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang Bapak ajarkan melalui firman-Nya. Itu menderita dicari sendiri. Tapi kalau menderita untuk kerajaan Allah, jangan takut, pasti Tuhan perhitungkan. Tadi sampai di ayat 6 ya. Masuk di ayat 6, Pak.
mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini si Paulus ngomong ya, melalui surat Timotius. Terus 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini penting ya, di ayat 7 ya. Kita harus bisa menjaga setiap iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita sampai garis akhir. Karena di Ibrani dikatakan kalau kita mundur, Tuhan bilang aku tidak berkenan kepadamu. Nah, terus ayat 8 itu baru ketahuan di mana mahkotanya kita dapat. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Paulus ngomong ya, oleh Tuhan, hakim yang adil. Jadi jangan kita menghakimi orang ya. Di dunia ini tidak ada hakim selain Yesus. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Yesus. Ada nggak sih kita rindu hari-hari ini? Tuhan cepat datang, jemput aku Tuhan. Dunia semakin kacau. Jadi mahkota kebenaran diberikan bagi setiap kita yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus jangan cuma duduk ya, makan tidur. Aku kan sudah percaya Engkau Tuhan. Tidur, makan, duduk, apa maksudnya nggak ada kegiatan gitu. Itu tadi 5 kata, 5 huruf, MALAS. Pemalas, malas. Sekarang itu ya, dari HP, laptop, gak usah berat-berat lagi, search aja. Mau eskatologi, ketik eskatologi. Mau kristologi, ketik aja kristologi. Semua itu keluar pengajaran-pengajaran yang bisa kita serap. Seperti spon, kalau serap air tuh yang banyak sampai sponnya berat. Kita pun begitu, kalau kita nyerap pengajaran tuh, ayo yang banyak, haus. Satu perikop itu hari ini kita dapat begini, besok minggu depan kita ulang lagi perikop yang sama, pencerahannya lain lagi dari Roh Kudus. Kaya, firman itu kaya. Pengajarannya tuh kaya sekali dari Roh Kudus. Jadi jangan pernah bosan. Aku kan sudah pernah baca perikop ini di Matius ini, bosan ini. Matius ini kan ceritanya tentang Yesus menyembuhkan orang sing lumpuh. Belum tentu kalau hari ini kita baca lagi di perikop yang sama, Roh Kudus akan berikan lagi pencerahan yang lain. Allah kita itu kaya. Makanya the hidden treasure di dalam setiap kehidupan orang percaya itu ya ini. Harta yang terpendam itu apa sih? Ya firman. Gak ada habis-habisnya. Kalau kita mau bahas, masuk ke Yakobus 1 ayat 12. Ini kemarin nih, saya ingat nih, Bu Ros sempat baca ini nih. Yakobus 1 ayat 12. Ini masuk ke mahkota kehidupan. Pak Hendro, Kak tolong. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Orang-orang yang percaya akan diberi mahkota kehidupan kalau dia tahan uji dan bertahan sampai pada kesudahannya. Kalau kita tahan uji cuma sampai di tengah jalan, itu sama juga kita mundur dari Tuhan. Harus sampai garis finish tadi, Rasul Paulus katakan. Terakhir, mahkota kemuliaan dari 1 Petrus 5 ayat 4. 1 Petrus 5 ayat 4. 1 Petrus maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini diberikan bagi setiap kita yang dapat menggembalakan jemaat dengan benar. Bukan hanya sebatas komunitas seperti ini, tapi mengembalakan pribadi lepas pribadi pun. Ya, jadi
Ada istilah bilang, oh si A itu kakak rohani saya, si B itu ibu rohani saya. Nah kita kan dimuridkan melalui orang-orang ini, itu pun mereka termasuk adalah yang mengembalakan jemaat Kristus dengan benar, akan menerima mahkota kemuliaan. Jadi jelas bahwa mahkota yang sudah tersedia untuk setiap kita, anak-anak Allah Bapa di surga yang dikasih, yang sudah dipilih, itu 5. Yaitu tadi mahkota abadi, mahkota sukacita atau kemegahan, terus mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, dan mahkota kemuliaan. Jadi menjadi pengikut Kristus, ada ayatnya saya diingatkan bahwa jerih lelah kita tidak sia-sia. Semua akan diperhitungkan secara detail dan terperinci. Tuhan kita itu betul-betul Tuhan yang boleh dikatakan tidak pernah terluput seiota pun. Dia tahu apa aja yang sudah dilakukan si A, si B, si C. Dari sekian banyak miliaran manusia, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai nanti tutup cerita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Itu presisi sekali Tuhan kita. Dia tidak pernah salah di dalam menilai seseorang. Jadi pentingnya hari-hari ini bahwa kita kan sekarang kan sudah dikasih ya satu pengharapan bahwa kalau engkau sungguh-sungguh dengan aku akan lebih sungguh-sungguh lagi dengan engkau. Nah, upahnya apa? Ya ini tadi, mahkota yang kelima tadi, plus pada saat nanti Yesus menginjakkan kakinya di muka bumi ini untuk mengestablis kerajaan 1000 tahun, kita pun adalah anak-anak Allah Bapa yang terpilih untuk bersama-sama memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun bersama Yesus sang Raja yang agung, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Pasukannya, ya, Laskar Kristus ya, itu seperti yang sudah disampaikan ya, harus menjadi pelaksana firman yang kuat. Lah bagaimana kita bisa menjadi pelaksana firman yang kuat kalau kita sendiri malas baca firman? Dalam arti kita mau belajar terus dari Roh Kudus. Apa sih tujuan saya hidup ini Tuhan? Sementara dunia ini sudah sibuk dengan programnya sendiri-sendiri ya. Semakin kacau, yang katanya ekonomi nanti akan mengalami kemerosotan lah dan lain sebagainya. Semua nanti sandang pangan jadi mahal, sembako mahal, apa segala macam. Belum lagi keributan perang di sana sini, bencana alam, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Itu akan terjadi karena memang semua kan sudah tertulis di dalam Alkitab. Bapak kita itu kalau ngomong tuh nggak mungkin berdusta. Itu apa yang sudah ditetapkan terjadi. Nah ini untuk memasuki masa kesusahan 7 tahun ini, itu udah semakin dekat di depan mata. Kalau saya dapat pembelajaran dari eskatologi ya, ini tinggal tunggu Israel berdamai aja. Kalau Israel mau berdamai terus ada tanda-tanda si bait Allah yang ketiga dibangun, itu udah mulai mau masuk ke masa kesukaran. Karena itu ternyata cuma tipuan dari bangsa-bangsa yang ingin seolah-olah berdamai, tapi setelah terbangunnya si bait Allah ini oleh bangsa Israel, antikris yang akan duduk di bait Allah situ dan akan memerintah seluruh muka bumi. Saya juga suka diingatkan begini, kita ini golongan yang tadi dikatakan merindukan kedatangan Tuhan nggak? Untuk menerima mahkota kebenaran. Atau kita dikategorikan orang yang selalu mengolok-olok, mana dari dulu katanya Yesus mau datang, mana? Kita ini bagian yang mana? Sekumpulan yang Tuhan, aku sungguh-sungguh rindu kedatanganmu. Tapi biarlah sebelum kau datang, tugasku selesai dulu. Apa yang sudah kau tetapkan untuk aku kerjakan. Atau kembali tadi,
Orang Jawa bilang apa? Kesuwen ya. Gak datang-datang ya Tuhan. Aku wis menderita terus begini Tuhan. Apa-apa susah. Padahal kalau kita lihat dari perspektif Alkitab dari Allah, bahwa itu kita menderita karena hidup benar di hadapan Tuhan, ada upahnya juga tadi. Mahkota, nah ini saya nggak hafal satu-satu, pokoknya ada. Kita menderita karena kita melakukan Injil, kebenaran, memberitakan Injil, memenangkan jiwa, rindu kedatangan Tuhan, dapat mengembalakan jemaat orang-orang yang tersesat terhilang dengan baik sampai mereka sembuh, bisa kembali kepada Tuhan. Itu semua Tuhan perhitungkan. Tuhan akan kasih kita reward. Jadi intinya bahwa memang agak simpel malam ini. Biarlah kita sebagai orang-orang yang sudah dikatakan masuk dalam bilangan yang dipilih, percaya, lahir baru, kita mengerti bahwa perjuangan kita hidup di muka bumi ini itu nggak sia-sia. Nanti suatu hari kita akan menerima pahala, imbalan dari Tuhan di dalam pengadilan bema. Masuk dalam perjamuan pernikahan anak domba, dibagi-bagi reward, mahkota, ikut lagi memerintah 1000 tahun. Saya pernah dulu mulai serius mau cari Tuhan itu, sebenarnya sih dari umur 17 saya sudah lahir baru ya. Cuma kan kadang-kadang kalau manusia itu kan dikasih enak sedikit sama Tuhan suka lupa ya Pastor. Sampai akhirnya di umur berapa saya tuh sadar, betul-betul sadar. Itu di situ Tuhan mulai mengajar saya bahwa di pemerintahan 1000 tahun aja kita itu bisa loh dikasih untuk memerintah beberapa tempat. Kadang-kadang saya pikir, kok terlalu jauh ya, roh saya ini belum nangkap ke situ. Tuhan sampai ngajarin begitu. Jadi sama seperti bangsa Israel pada saat tadi Miss Maria bilang mau masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Mereka kan 12 suku dibagi-bagi. Kamu nanti yang tanah sini, kamu yang utara, kamu yang barat, kamu yang selatan, begitu. Nah begitu pun dalam pemerintahan 1000 tahun. Kita turut memerintah di beberapa tempat. Bersama Yesus, dikasih kepercayaan maksudnya begitu. Makanya kan ada ayat itu juga dikatakan kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, engkau mau memberi makan kepada orang-orang ya yang hidupnya memang betul-betul perlu ditolong dalam pengertian untuk membawa mereka masuk dalam kerajaan surga, diselamatkan. Tuhan bilang, aku akan memberikan engkau tanggung jawab yang lebih besar. Jadi apostolik yang ada di kitab Wahyu memang itu susah gampang ya. Kalau kita mau belajar ini kan banyak pengajaran-pengajaran yang belum terjadi ya. Ke depan sana yang akan kita alami bersama. Tapi kalau kita mau, tadi saya bilang, sekarang kan sudah gampang kok, tinggal buka aja. Search di Google apa ini pemerintahan 1000 tahun apa ya Tuhan. Terus perjamuan pernikahan anak domba itu apa? Terus tuh bilang ini apa 7 meterai itu apa? 7 malapetaka apa, sangkakala apa, itu kita dapat semua kok. Kita bisa belajar dari situ. Bahwa hari-hari ini kita harus berjaga-jaga, harus aware ya. Tuhan bilang, kedatanganku itu tidak satupun yang tahu. Tetapi kalau dunia ini menganggap aman-aman aja, di situ justru Tuhan sudah semakin dekat datangnya. Seperti perempuan yang katanya mau melahirkan. Begitu, sakitnya kita ini loh, sebagai tubuh Kristus ini loh. Rasanya kok menderita hidup di dunia ini. Tapi jangan takut, jangan menyerah. Ya itu makanya minggu kemarin juga itu firmannya juga buat kita semua. Jangan menyerah, wes maju terus bersama Yesus. Lah kalau kita mundur ke belakang ya, di House of Kana ini, itu semua saling menopang kok firmannya. Kemarin Pastor Gary juga rindu katanya mau belajar eskatologi. Pastor Sam juga kalau ngasih tema bulanan, tema tahunan, sadar nggak sih itu bahwa betul-betul tuh satu sama lain tuh saling mendukung gitu loh. Itu bukan pekerjaan kita manusia, itu roh Allah yang menaruh gereja ini, perkumpulan kita orang-orang benar untuk masuk dalam kegerakan Tuhan di bawah pimpinan rohnya. Saya sungguh sangat merindukan seberapa kita yang ada ya di House of Kana. Tuhan
ya kami rindu. Seperti yang kau katakan di firman-Mu, untuk reward yang akan kau berikan kepada kami. Apa ya Tuhan, saya rindu apa gitu. Maksudnya kalau memang Tuhan kau rindu untuk boleh jiwa-jiwa nanti kau kirim di sini, biarlah kami semua siap Tuhan untuk melayani mereka, mengembalakan mereka, ya. Terus kita juga mau menderita karena Injil. Seorang prajurit, Paulus mengatakan kepada Timotius, tidak memusingkan kehidupannya sehari-hari. Seperti tadi Miss Maria bilang, nggak usah pusing. Tuhan pasti cukupkan gitu loh. Hidup kita tuh benar dulu di hadapan Tuhan. Tanpa kita minta, dikasih. Terus bukannya berarti kalau nggak dikasih berarti aku belum benar. Bukan, saya nggak mau jadi hakim, nggak mau. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau kita sudah mau terus hidup benar, takut Tuhan, memiliki hati hamba, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, rindu Tuhan untuk mencari kehendak-Mu ya Bapa, lebih hari lebih lagi. Tidak usah pusing dengan kehidupan hari-hari. Setiap kita hidup ada masalah. Jangan dikira terus saya sama Tri Densi yang di Jakarta terus enak-enak aja. Aduh, perjuangan hidup kami bertiga ya bisa dikatakan babak belur, tapi ya itu tadi, beruntung Tuhan kasih istri yang penuh pengertian. Kadang-kadang kan jujur kalau laki-laki itu lebih dominan, egois. Tapi ya Tuhan kirim malaikatnya sih itu Tri. Saya diubahkan banyak melalui dia. Jadi ya saya bersyukur bahwa ikut Tuhan tuh enak. Sebabak belur apapun kita jangan takut. Nanti ada rewardnya. Asal kita benar-benar mau cinta Tuhan. Ya, rindu untuk melakukan kehendak Bapa. Bagianku apa sih Bapa? Sebagai anak-Mu, kingdom's value, nilai-nilai kerajaan yang sudah Kau berikan kepadaku itu kan harus aku pertanggungjawabkan. Kita satu hari nanti ya, pada saat menghadap pengadilan Bema ini, jangan sampai kita malu. Karena di 1 Korintus bilang, ya ada yang dibangun di atas jerami, kayu, terus apalagi baru emas gitu ya. Kalau yang terbakar tuh yang dari mana? Ya, dia tetap diselamatkan, tapi kayak orang habis kebakar gitu loh. Kan malu kita. Yang lain-lain pada pakai mahkota, sana pakai mahkota lah. Kita kok gosong. Iya toh? Tetap diselamatkan, Tuhan bilang. Tapi seperti orang yang baru keluar dari itu, terbakar itu tubuhnya. Tapi saya pribadi percaya kita semua di sini Tuhan punya rencana yang besar. Setiap apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan. Dan saya juga percaya, terus berharap sama Tuhan bahwa satu hari nanti Tuhan, apa yang sudah Kau tetapkan untuk Gereja Sofkana, ya melalui hamba-Mu, Pastor Sam, Bu Lucy, Pastor Gary, dan Bu Lydia, terjadi Tuhan. Karena apa yang sedang Kau rancangkan, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya di dalam nama Yesus. Seberat apapun kita berjuang, ayo kita bergandengan tangan, saling memberi support, saling mengencourage satu sama lain, saling mendoakan, itu sangat penting. Saya sempat share ke Bu Olivia 2 hari lalu atau berapa hari lalu, kadang saya suka nggak catat. Saya tuh dikasih lihat banyak pilar. Tuhan bilang jadilah pendoa-pendoa yang mau mencari kehendak Bapa. Pilar itu kan berbicara tentang penopang. Satu bangunan kalau nggak ada pilar, dia akan roboh. Ayo kita harus juga bisa menjadi pendoa-pendoa di akhir zaman. Tuhan, aku mau ikut kegerakan Roh-Mu Tuhan. Apa sih Yesus katakan di Yohanes 4? Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tapi bagaimana caranya Tuhan? Tuhan bilang itu urusanku. Nurut saya. Nanti aku akan kasih tahu caranya. Kan banyak jiwa-jiwa datang untuk mencari Tuhan. Sesuai. Nah itu dia, kembali kita harus ya ingat awal Pastor Sam dan Bu Lucy membangun gereja ini. Ya ini kan sudah sesuai. Tuhan itu nggak pernah salah.
Bawa orang-orang untuk bisa berjumpa pribadi dengan Sang Juru Selamat. Memang hari-hari ini kita harus terus bergumul, Tuhan, rindu Tuhan, aku rindu, kami rindu Tuhan. Kami mau sehati, sepakat untuk apa yang sudah kau tetapkan untuk Osof, karena rancanganmu itu satu pun tidak yang dapat menggagalkannya, di dalam nama Yesus. Akhir kata, biarlah apa yang boleh kita pelajari malam ini, walaupun cuma singkat, itu kan belum terjadi, baru ke depan sana. Tapi ingat, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan masa depan itu penuh dengan janji, harapan. Janji siapa sih? Janji Bapak kita. Kalau Bapak sudah berjanji ke anak-anaknya, nggak mungkin Bapak itu bohong, nggak mungkin. Kalau manusia ya sering bleset, broken promise ya. Tapi kalau Bapak nggak mungkin. Saya percaya Bapak saya yang di surga itu setiap perkataannya pasti Dia tepati.